Dasar wanita mandul. Minggat kamu dari rumah ini. Teriakan itu masih menggema di kepalaku, bahkan ketika semua orang pura-pura sibuk mengunyah kue dan menyesap teh seolah tidak terjadi apa-apa. Di tengah riuh rendah acara keluarga, mertuaku berdiri, menunjuk tepat ke wajahku, sementara suamiku hanya duduk diam menatap lantai, pura-pura tak mendengar. Suamimu butuh wanita subur, bukan beban, katanya lagi, membuat beberapa sepupu saling berbisik dan menahan senyum. 5 tahun aku bungkam, 5 tahun aku menjaga harga dirinya dengan menyembunyikan 1 lembar kertas hasil lab di dalam tasku. Kertas yang membuktikan siapa sebenarnya yang mandul total. Malam itu, saat tanganku menyentuh resleting tas dan semua mata mulai beralih padaku, aku akhirnya memutuskan. Tapi sebelum aku melemparkan kertas itu ke tengah meja, ada satu kalimat yang keluar dari mulutku yang membuat seluruh ruangan mendadak hening. Halo, semoga kalian yang lagi nonton dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar. Tulis di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari kota mana? Siapa tahu ada yang satu kota denganku. Suara sendok beradu dengan piring, tawa kecil, dan musik lawas yang diputar pelan dari speaker ruang keluarga menyatu jadi satu, menciptakan suasana hangat yang, sayangnya, hanya terasa hangat di permukaan. Di balik meja panjang penuh makanan, aku duduk di samping suamiku, Edwin, sambil merapikan ujung selendang tipis yang menjuntai dari bahuku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya setiap kali acara kumpul keluarga besar seperti ini datang. Bukan karena senang bertemu semua orang, tapi karena sudah bisa menebak obrolan apa yang pasti akan muncul. Rumah keluarga Pratama malam itu nyaris seperti ruang pameran. Dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga berbingkai emas. Lampu gantung kristal menggantung tepat di tengah ruangan, memantulkan cahaya kekuningan yang membuat semua tampak mewah. Di ujung ruangan, Mami, Dahlia Pratama, duduk di kursi paling besar, semacam singgasana tidak resmi, dengan kebaya emasnya yang berkilau setiap kali ia bergerak. Di sebelahnya, kakak iparku, Marcella, sesekali menunduk ke arah ponsel, tapi tetap sigap menyimak setiap percakapan yang lewat di telinganya. Astari, sini, duduknya agak dekat Mami. Suara Dahlia memecah lamunanku. Aku tersenyum kecil dan menggeser kursi. Walau sebenarnya aku lebih nyaman di posisi jauh dari pusat perhatian. Edwin melirik sekilas seolah ingin memastikan aku menuruti perintah itu. Ada tatapan, tolong ikuti saja, yang sudah sangat kuhafal. Aku menurut. Seperti biasa. Gimana? Macet nggak kesini? Tanya salah satu tante, mencoba membuka percakapan ringan. Lumayan, tante, jawabku sopan. Tapi masih aman, kok? Beberapa orang tertawa kecil, melanjutkan ke topik lain tentang cuaca, bisnis, dan liburan. Dari luar, semua tampak normal. Aku angkat gelas jus jeruk, mencoba menelan rasa cemas yang tidak ikut larut bersama minuman itu. Sejak tadi, tasku teronggok di bawah kursi. Tas coklat muda yang selalu kubawa, yang malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, tapi karena 1 lembar kertas yang kuselipkan rapi di dalamnya. Hasil pemeriksaan laboratorium 2 tahun lalu. Nama pasien, Edwin Pratama. Diagnosis, azoospermia. 0 sperma. 0 harapan. Setidaknya itu kata dokter. Kecuali kalau mau menjalani rangkaian pengobatan yang waktu itu langsung ditutup pembicaraannya oleh Edwin sendiri. Gak usah bilang siapa-siapa. Tar, ini aib. Ucapnya waktu itu, di parkiran rumah sakit, dengan suara bergetar yang jarang kudengar. Saat itu, aku hanya mengangguk. Aku melihat lelaki yang kucintai hancur di depan mata. Dan entah bagaimana, refleksku adalah berdiri di depannya, memayunginya, menahan semua batu yang mungkin akan dilemparkan dunia. Bukan cuma aib kamu, jawabku pelan waktu itu. Ini aib kita berdua. Jadi kita hadapin bareng. Sayangnya, definisi, bareng, versi dia dan versiku ternyata berbeda. Tar, Edwin membuyarkan lamunanku di meja makan. Ambilin sambal di ujung situ. Ya? Oh, iya, sahutku, buru-buru berdiri dan berjalan melewati beberapa kursi. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata mengikutiku. Sebagian karena sopan, sebagian lagi karena sudah kehabisan topik dan menunggu hiburan baru. Sambil mengambil mangkuk sambal, telingaku menangkap sepotong kalimat dari arah belakang. Sayang banget ya. Udah 5 tahun, sepi aja rumah Edwin. Suara seorang tante berbisik ke tante lain. Ya, mungkin belum dikasih kali, sahut yang lain.
Atau, mungkin belum diketahui, batinku getir. Aku menghela napas pelan, memasang senyum netral sebelum kembali ke kursiku. Seni pura-pura baik-baik saja sudah menjadi keahlian utamaku 5 tahun terakhir ini. Bahkan mungkin lebih hebat dari keahlianku di kantor sebagai analis data. Terima kasih, kata Edwin singkat saat Sambal sampai di depannya. Ia tidak menatap mataku lama-lama. Belakangan, ia memang sering menghindari tatapanku kalau suasana mulai mengarah ke topik anak. Seolah ada tembok transparan yang berdiri di antara kami. Kadang tampak, kadang tidak, tapi selalu terasa. Ngomong-ngomong soal anak, suara Marcella tiba-tiba terdengar lebih lantang, padahal seharusnya ia hanya ngobrol dengan sepupunya. Aku spontan menegang. Anakmu yang kecil itu lucu banget, Sel, puji salah satu tante pada Marcella. Aktifnya minta ampun, tapi pinter. Marcella tertawa bangga. Namanya juga anak-anak, tante. Capek, sih, tapi kalau pulang kantor disambut pelukan mereka, semua capek langsung hilang. Dahlia ikut tersenyum lebar. Matanya berbinar bangga. Iya dong, cucu-cucuku dari Marcella tuh bikin rumah rame. Rasanya rumah hidup. Lalu, seperti yang sudah bisa kutebak, pandangannya pelan-pelan beralih ke arahku dan Edwin. Kamu gimana, Din? Tanya Dahlia, mengaduk pelan teh hangatnya. Udah 5 tahun, ya? Kok rumah kalian masih terlalu sepi? Udara seakan mengental. Percakapan lain di meja seketika melambat, seperti dimute sebagian. Semua berpura-pura sibuk, tapi telinga mereka condong ke arah kami. Edwin tertawa kecil, kering. Belum rezeki, Mi, jawabnya cepat. Doain aja. Kalimat hafalan. Pola standar yang selalu ia pakai. Doain? Mami sih doain terus, sahut Dahlia. Tapi, usaha kalian gimana? Masa ia nunggu keajaiban jatuh dari langit? Aku merasakan dada sesak. Pertanyaan klasik, tapi tetap saja menusuk. Bibirku sudah siap menjawab dengan jawaban paling aman. Seperti biasanya, bahwa kami sudah cek dokter, bahwa semua baik-baik saja, bahwa mungkin hanya menunggu waktu. Kebohongan-kebohongan kecil yang kuciptakan sendiri atas namanya. Namun sebelum aku sempat bicara, Dahlia melanjutkan. Soalnya, kamu itu laki-laki, Din. Pemimpin keluarga, katanya sambil mengangkat alis. Nanti apa kata orang kalau rumah tanggamu kering begitu? Terdengar beberapa helaan napas pelan. Ada yang mengangguk simpati, ada yang sekadar menikmati drama yang mulai menguap ke udara. Edwin menelan ludah. Iya, Mi. Makanya kita lagi usaha. Kamu. Dahlia mengalihkan pandang ke arahku. Astari, kamu juga usaha dong. Jangan cuma pasrah. Perempuan tuh harus pintar jaga badan, jaga kesehatan. Makan bener, minum vitamin. Jangan kebanyakan lembur, jangan kebanyakan main handphone. Rahim itu bukan mesin yang bisa kamu paksa seenaknya. Ada nada menghakimi di setiap kata. Tiba-tiba, aku merasa semua cahaya lampu gantung memusat tepat di kepalaku, membuatku panas dan ingin mengecil sekecil mungkin. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Kami sudah konsultasi dokter, Mi, kataku pelan tapi jelas. Doanya aja, ya. Dahlia mengernyit. Konsultasi dokter? Dokter apa? Bidan komplek? Tukang urut? Ia tertawa pendek, tapi tawanya kering. Kalau cuma gitu-gitu, ya wajar aja kalau belum jadi-jadi. Beberapa sepupu pura-pura sibuk dengan piring mereka. Tapi dari sudut mata, aku bisa melihat mereka saling lirik. Mi, bisa nggak topiknya yang lain dulu? Edwin akhirnya buka suara, namun nadanya lebih terdengar seperti permohonan daripada pembelaan. Ada secercah harapan di dadaku ketika ia bicara. Mungkin kali ini dia akan berdiri untukku. Mungkin kali ini dia akan bilang yang sebenarnya. Sudah begitu lama aku menunggu momen ini. Tapi harapan seringkali cuma isyarat tipis yang gampang patah. Kenapa? Kamu malu dibahas begini? Tanya Dahlia, menatap Edwin tajam. Kamu tuh anak laki-laki Mami. Satu-satunya. Mami cuma mau yang terbaik. Mami tuh pengen gendong cucu dari kamu. Din, bukan cuma dari Marcella. Marcella menunduk pura-pura tak nyaman, padahal sudut bibirnya sedikit terangkat. Mi, kami?
Kataku mencoba menengahi, tapi suaraku hampir tenggelam. Dan kamu juga, Astari. Dahlia berpaling lagi padaku, kali ini tatapannya tajam, menelanjangi. Kamu istrinya. 5 tahun itu bukan waktu sebentar. Perempuan lain setahun aja bisa isi. Ada yang baru nikah beberapa bulan sudah positif. Ini 5 tahun, kosong. Kalimat, kosong, itu menggema di kepalaku. Aku tahu itu bukan sekadar kata sifat. Itu vonis. Kosong rahim, kosong harapan, kosong nilai sebagai perempuan, setidaknya di matanya. Aku meremas tanganku di bawah meja, kuku-kuku menekan telapak sampai perih. Tas di bawah kursi seperti menarik perhatianku, seolah memanggil. Lembaran kertas di dalamnya terasa berdentum-dentum, menuntut pengakuan yang selama ini kupendam. Mi, jangan begitu juga. Suara salah satu tante terdengar lirih, mencoba menenangkan. Anak itu urusan, waktu juga. Nggak semua orang sama. Justru itu, sahut Dahlia. Makanya harus diupayakan. Mami cuma ngomong apa adanya. Mami sayang sama kalian berdua. Tapi kalau memang ada yang salah, ya harus diakui. Jangan pura-pura normal. Pura-pura normal. Aku hampir tertawa miris. Kata-kata itu menamparku, karena selama 5 tahun, akulah yang paling keras pura-pura normal. Pura-pura tidak apa-apa setiap kali ada yang bilang, sabar ya, mungkin memang belum dikasih. Pura-pura tersenyum ketika ada yang bercanda, jangan terlalu sering kerja, nanti rahimnya protes. Mataku perlahan beralih ke Edwin. Ia menatap gelasnya kosong, jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme canggung. Tidak ada keberanian di sana untuk menatap balik. Tidak ada isyarat ingin angkat bicara. Mi, kita pelan-pelan aja ya kalau ngomong, kataku akhirnya. Suaraku bergetar, tapi kupaksakan tetap terdengar sopan. Saya juga manusia, bisa capek dengarnya. Dahlia mengangkat dagu. Kalau cuma dengar omongan mami saja kamu sudah capek. Gimana kamu mau hadapin hidup, Astari? Mami cuma jujur. Mami nggak mau anak mami nanti terlambat punya keturunan gara-gara sesuatu yang ditutup-tutupi. Kata, ditutup-tutupi, membuat jantungku seolah berhenti sepersekian detik. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya tertutup rapat. Dan ironisnya, akulah yang memegang kuncinya. Marcella tiba-tiba menimpali, pura-pura halus. Mi, mungkin mereka sudah cek, cuma belum ketemu jalannya. Zaman sekarang kan bisa program ini itu. Asal dua-duanya sehat. Kata, sehat, terasa sinis. Aku kembali menatap Edwin. Dia masih diam. Sekali lagi, dia memilih diam, membiarkanku sendiri di tengah lingkaran penghakiman halus ini. Sesuatu di dalam diriku perlahan-lahan seperti retak. Suasana meja makan makin ramai, tapi suaranya terasa bergema jauh di telingaku. Lamunan-lamunan kecil mulai muncul, kalimat-kalimat yang selama ini kutahan, adegan-adegan yang hanya kubayangkan di kamar mandi saat mandi lama-lama, atau di perjalanan pulang kerja. Adegan ketika aku berdiri, menarik napas panjang, dan mengeluarkan kebenaran di hadapan semua orang. Adegan ketika semua wajah itu memucat, ketika semua jari yang biasanya menunjuk ke arahku tiba-tiba kehilangan arah. Namun setiap kali bayangan itu muncul, selalu saja kutahan dengan alasan yang sama, menjaga harga diri Edwin. Kalau dunia tahu, apakah dia akan kuat? Apakah aku tega menyaksikan dia dihujani kalimat yang selama ini aku tampung sendirian? Tar, bisik Edwin pelan, hampir tak terdengar, saat percakapan di meja mulai bergeser ke topik lain. Sabar, ya. Hanya itu. Kata yang sudah begitu aus bagiku. Aku menoleh padanya, menatap mata yang menghindar. Sampai kapan, Din? Tanyaku dalam hati. Pertanyaan itu belum berani keluar lewat bibir. Di sisi lain ruangan, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, memegang balon dan kue di tangan. Tawa mereka melengking, memenuhi udara, seperti pengingat terus-menerus tentang apa yang tidak kami punya. Atau, lebih tepatnya, apa yang tidak bisa ia miliki. Tas di bawah kursi kembali menarik perhatianku. Aku tahu persis di mana kertas itu berada, bagaimana lipatannya, bahkan noda kecil bekas jari di sudutnya. Hasil lab yang selama ini jadi rahasia paling berat dalam pernikahan kami. Di tengah hiruk-pikuk acara keluarga yang seharusnya hangat itu, sebuah kesadaran pelan-pelan naik ke permukaan. Mungkin, malam ini,
Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lagi menjadi satu-satunya orang yang menanggung rahasia itu sendirian. Dan tanpa kusadari, jari-jari kakiku bergerak, mendekati tas, seolah tubuhku lebih jujur daripada kata-kataku. Setelah pesta kecil di ruang keluarga berakhir dengan aroma manis dan getir yang bercampur, aku duduk sendiri di balkon rumah Edwin yang menghadap taman belakang. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang anehnya malah menenangkan. 5 tahun sudah kami menanti buah hati, dan setiap detik penantian itu terasa seperti beban yang tak berujung. Hembusan angin seolah membawa bisikan-bisikan penilaian yang selama ini kusembunyikan di balik senyum. Kenangan 5 tahun itu seperti film yang terus berputar dalam benakku. Setiap konsultasi ke dokter, setiap obat yang kubeli diam-diam, setiap senyuman palsu di depan keluarga, semuanya berputar dalam pikiranku. Ada harapan yang tak pernah padam, tapi juga ada rasa sakit yang semakin dalam setiap kali pertanyaan tentang anak terlontar dari keluarga Edwin. Aku teringat malam-malam Edwin pulang dengan wajah sayu, menghindari tatapan mataku. Terasa seperti dia menyimpan beban rahasia yang tak kuasa dia ceritakan. Aku pun belajar menahan diri, memainkan peran sebagai istri yang kuat, meski hati ini hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, suara ponselku berdering, membuatku tersentak. Pesan dari sahabat lama membawaku keluar dari lamunanku, mengingatkan bahwa hidup harus terus berjalan, meski sulit. Aku menggenggam tas kecilku, memastikan kertas hasil laboratorium itu masih ada di dalam. Rahasia yang kupendam demi menjaga harga diri suamiku dan keluarganya. Namun, malam ini berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa lelah, kecewa, dan pengkhianatan mulai meracuni darahku. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus terus berpura-pura? Sampai kapan aku harus menanggung semua sendiri? Saat aku menatap langit malam, aku memutuskan bahwa aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Besok, di acara keluarga yang sudah dinanti-nanti, aku akan berdiri dengan fakta yang selama ini kukubur dalam diam. Mungkin itu akan menghancurkan segalanya, tapi aku harus berani menghadapi kenyataan. Dengan napas berat, aku menutup mataku sebentar, berusaha mengumpulkan keberanian. Besok adalah hari yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku akan membongkar rahasia itu di depan semua orang, dan entah bagaimana, aku harus siap menerima konsekuensinya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang lembut, aku tahu bahwa penantian 5 tahun ini bukan hanya tentang seorang anak, tapi tentang mempertaruhkan harga diri, cinta, dan keberanian untuk berkata jujur. Besok, semuanya akan berbeda. Aku berbalik masuk ke dalam rumah, menyiapkan diri untuk menghadapi badai yang akan datang. Dan dalam hati, aku mengulang satu kalimat yang selama ini menjadi pegangan, kejujuran adalah awal dari kebebasan. Dan aku siap memegang itu dengan erat. Pagi itu, udara rumah Pratama terasa biasa saja, hangat dan cerah seperti hari-hari biasa. Namun, aku merasakan ada ketegangan yang tak terlihat di antara kerlip sinar matahari yang menyelinap lewat tirai jendela. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Edwin siap untuk pergi ke acara kumpul keluarga yang sudah kami nantikan sekaligus takut hadapi. Edwin tampak berbeda pagi itu. Wajahnya yang biasanya penuh senyum tertahan, kini tampak muram dan menyimpan rahasia yang lebih berat daripada biasanya. Aku mencoba memecah keheningan dengan menanyakan tentang pekerjaannya, tapi responnya hanya sebuah anggukan singkat atau jawaban singkat tanpa semangat. Diamnya dia kali ini bukan hanya sikap biasa. Itu diam yang menyakitkan dan menggantungkan beban besar di hatiku. Aku ingat betapa selama ini aku selalu berusaha menutupi rasa sakit dan pertanyaan dari keluarga dengan tetap mendukung dan membela Edwin. Tapi melihat dia sekarang, aku merasa kosong. Seolah-olah aku berdiri sendiri di tengah badai yang terus mengamuk. Sesampainya di rumah Dahlia, suasana langsung berubah menjadi panggung drama yang sulit aku hindari. Deretan wajah dengan segala komentar yang sudah sering kudengar terasa seperti jarum-jarum kecil menusuk kulit. Namun, aku tahu malam ini akan berbeda. Mertua sudah bersiap dengan pandangan tajam seperti elang yang menunggui mangsanya. "Astari, kamu baik-baik saja?" tanya suamiku lirih, tapi tidak cukup untuk melawan suara-suara di sekeliling kami. "Ya, aku baik," jawabku dengan suara yang lebih kuat daripada perasaanku sendiri. Begitu kami duduk di meja makan, mulailah serangan tak kasat mata itu bermunculan. Kata-kata tentang anak, tentang kehidupan, tentang harapan yang belum datang. Setiap sindiran diterima dengan senyum getir yang terus aku pertahankan untuk Edwin. "Suamiku?"
Metodenya beda. Ia memilih diam, tak menangkis, tak membenarkan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sikap penolakannya untuk membantuku membuat luka yang dalam di dalam hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah dia takut? Atau memang ia sudah menyerah? Diamnya bagiku bukan keberanian, itu adalah pengecut. Aku ingat saat dalam pembicaraan yang seharusnya menjadi pelindung setiaku, suaranya terdengar sayu. Sabar, ya. Kata yang sama yang kini bergema tanpa arti. Malam itu aku duduk sendiri di balkon, merenungkan semua kata-kata yang terlontar dan diam yang menggantung. Aku tahu, dia memang emas, tapi diam Edwin adalah pedang yang setiap hari menusukku tajam. Di mataku, dia seharusnya berdiri di sampingku, menjadi perisai dari amarah dan hinaan keluarga. Tapi kenyataannya, aku hanya punya diriku sendiri untuk terus bertahan menghadapi dunia. Namun malam ini berbeda. Saat aku menyiapkan tasku dan tangan ini meraba lembaran hasil lab yang selama ini kusembunyikan, aku menyadari, aku sudah terlalu lama membiarkan dirinya menanggung beban ini sendiri, dan aku sudah terlalu lama menjadi sasaran hinaan tanpa pembelaan. Aku harus berubah. Aku harus berani. Kuambil nafas panjang dan kutatap langit malam yang berbintang. Aku berjanji, malam ini aku akan membuka rahasia yang selama ini tertutup rapat. Bukan hanya demi diriku, tapi demi kebenaran yang sudah terlalu lama terkubur. Acara malam itu di rumah Dahlia berlangsung lebih tegang dari yang kukira. Suasana hangat yang biasa aku rindukan berubah menjadi medan pertempuran kata-kata dan tatapan penuh prasangka. Semua orang sudah menyiapkan dirinya untuk mengungkapkan pendapatnya tentang anak, tentang diriku, dan tentang pernikahan kami. Aku duduk di ujung meja, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai naik. Suara-suara tajam membelah keheningan, menghujani aku dengan kata-kata yang tajam dan menusuk hati. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah mereka, melainkan suamiku yang memilih tetap diam. Ketika kata-kata Mami Dahlia meluncur, aku tahu bahwa ini bukan lagi sekadar omongan biasa. 5 tahun tanpa anak, seharusnya kalian sudah tahu harus berbuat apa. Ucap Dahlia dengan nada dingin, matanya menyapu seluruh ruangan dan lalu berhenti tepat di wajahku. Aku berusaha membalas dengan sopan, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Semua tatapan kini tertuju padaku, menunggu aku memberikan jawaban atau alasan. Seperti aku yang harus membuktikan kesalahan atau kehebatan diri sendiri. Suamiku, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dia duduk diam, menunduk, seolah menanggung malu tapi juga menolak bertindak. Aku bisa merasakan keputusasaannya yang tak lagi tersembunyi. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Astari, harusnya kamu sudah bisa membuktikan sesuatu. Jangan cuma diam dan biarkan rumah kalian jadi bahan omongan. Sindir Dahlia lagi, suaranya menusuk. Aku mengatur napas panjang, mencoba untuk tidak menangis di depan umum. Namun, ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut mertuaku sendiri, air mata hampir jatuh juga. Tapi aku menolak untuk menunjukkan kelemahan. Aku angkat wajah, menatap setiap mata yang penuh waspada. Mi, aku juga ingin punya anak, kataku tegas. Tapi ada hal yang selama ini aku sembunyikan. Bukan karena aku takut, tapi karena aku terdiam, kehilangan kata-kata. Di luar dugaan, Dahlia mengejek. Sembunyikan apa? Jangan-jangan kamu yang... Belum sempat kata-kata itu selesai, hatiku sudah mengeras. Aku berdiri perlahan, suara mulai mengeras dan mendapat perhatian penuh di ruangan itu. Sudah cukup. Aku nggak mau lagi dengar hinaan ini. Selama ini aku yang menanggung semua. Dan selama ini, kalian semua salah besar mengira aku yang mandul. Suaraku mengejutkan semua orang. Edwin terkejut, matanya melebar, tapi tetap diam, belum angkat bicara. Aku membuka tas dan mengambil kertas hasil lab dari dalamnya. Dengan tangan gemetar, aku melemparkannya ke tengah meja. Ini bukti yang selama ini kututupi demi harga diri suamiku, teriakku lantang. Ternyata, bukan aku yang bermasalah, tapi suamiku, yang disebut mandul total. Ruangan berubah hening. Semua mata membelalak, dan rasa kaget nampak jelas di wajah Dahlia dan anggota keluarga lain. Edwin menunduk, wajahnya memerah. Dia tidak bisa menyangkal lagi, dan kebohongan itu terbongkar. Semua yang selama ini tersembunyi kini keluar. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Sekarang kalian tahu kebenarannya. Dan mulai sekarang,
Aku tak mau menjadi korban hinaan lagi. Dengan keputusan itu, aku berjalan pergi meninggalkan meja, meninggalkan keheningan yang pekat dan tatapan terpaku yang membuatku yakin satu hal. Aku telah memulai perubahan besar dalam hidup kami. Setelah keheningan yang mencekam di meja makan, aku melangkah mundur sejenak, merasakan setiap detik menegangkan membekas di udara. Suara bisik-bisik mulai terdengar, beberapa orang saling berpandangan dengan wajah pucat, sementara yang lain tampak masih mencoba mencerna kebenaran yang baru saja terbuka. Aku tahu, malam itu telah menjadi titik balik dalam hidup kami, sebuah badai yang tak bisa lagi kami hindari. Aku menarik napas dalam, memandang wajah Edwin yang kini tertunduk malu, tidak ada lagi kata pembelaan atau alasan dari bibirnya. Ia menyadari kekalahan yang sebenarnya bukan hanya miliknya, tapi milik kami berdua yang selama ini terjebak dalam kebohongan. Ada beban berat yang terangkat sekaligus terasa lega, seperti batu besar akhirnya terlepas dari pundak. Kau harus tahu, suaraku bergetar tapi tegas. Selama ini aku yang selalu menanggung hinaan, dia menahan rasa sakit dan malu. Tapi aku tidak akan biarkan lagi harga diriku dikorbankan demi menjaga rahasia yang seharusnya kita hadapi bersama. Semua mata kini tertuju padaku. Bahkan Marcella dan Dahlia tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Aku tahu, mereka berpikir betapa selama ini mereka telah salah menilai dan menghina tanpa sebab yang jelas. Ada suasana hening yang aneh. Seperti ruangan itu penuh oleh awan yang menggantung berat. Dahlia, dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, akhirnya berkata, "Edwin, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu biarkan semuanya seperti ini?" Edwin hanya menggeleng, tak mampu mengatakan apa-apa, dan itu membuat suasana menjadi semakin pilu. Aku tahu ia sedang menyesal, tapi kata-kata penyesalan itu harus datang dari dalam hatinya, bukan hanya diam seperti pengecut yang selama ini kusaksikan. Aku menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang sebelumnya menghakimi kini mulai berubah menjadi campuran antara penyesalan dan empati. Ada pelajaran yang penting malam itu, tentang betapa sebuah rahasia bisa melukai dan memisahkan, serta betapa pentingnya keberanian untuk berkata jujur. Ini bukan soal siapa yang salah, kataku menutup malam itu. Ini tentang kita sebagai keluarga belajar untuk menerima, berdamai, dan melangkah maju bersama. Aku tahu bahwa perjalanan kami belum akan mudah. Tapi malam itu menjadi awal baru bagi pernikahan kami dan keluargaku. Langkah pertama untuk kejujuran sudah kuambil. Hening yang menyelimuti ruang makan berubah menjadi suasana yang penuh kejutan dan ketegangan. Semua mata terbelalak saat lembaran hasil lab yang kutunjukkan terhampar di atas meja, menampakkan fakta yang selama ini tersembunyi dalam diam. Kertas itu menjadi simbol kebenaran yang mencerahkan sekaligus membakar, mengoyak kebohongan yang dulu terbangun rapi. Dahlia, yang selama ini lantang menghina, kini terpaku di kursinya. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar, dan matanya sulit percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Suasana yang tadinya penuh kecaman berubah menjadi keheningan yang nyaris sakral. Anggota keluarga lain mulai berdiskusi dengan nada pelan, mencoba mencerna rahasia yang begitu besar di depan mereka. Edwin, yang sepanjang malam diam tanpa perlawanan, kini tertunduk dalam rasa malu dan penyesalan yang dalam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan kebohongan yang selama ini disembunyikannya. Aku menatap wajahnya. Kamu, yang dulu kupertahankan dengan sepenuh hati, kini berdiri sebagai sumber luka yang aku sembunyikan. Kamu seharusnya berkata jujur sejak dulu, suaraku pelan tapi tegas, bukan diam dan membiarkan aku dihina. Keluarga mendengarkan dengan seksama, beberapa mengangguk mengerti, beberapa lagi masih terpana. Aku tidak ingin menghakimi lebih jauh. Aku sudah terlalu lama merasa disalahkan sendiri. Kini saatnya untuk membangun pemahaman dan membuka lembaran baru. Malam itu, hati keluarga yang sempat retak mulai mencari cara untuk menyembuhkan. Aku dan Edwin duduk berdua setelah keluarga berlalu, berbicara dengan suara rendah yang penuh kejujuran. Kami tahu betapa sulit untuk memperbaiki semuanya. Tapi kami juga yakin bahwa hubungan kami harus diberi kesempatan untuk tumbuh kembali dari puing-puing kebohongan itu. Edwin berjanji untuk mulai terbuka, untuk tidak lagi menyembunyikan apapun yang penting bagi kami. Aku memutuskan untuk menyerahkan rasa sakit ini sebagai batu loncatan bagi kekuatan baru, demi masa depan yang lebih baik. Malam itu menjadi titik terang, sebuah awal pemulihan yang penuh harapan, walau jalan di depan masih berliku. Hari-hari setelah kejadian itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Keluarga yang sempat terpukul oleh kebenaran tersembunyi,
mulai membuka diri untuk berdiskusi dan menyelaraskan perasaan yang campur aduk. Aku dan Edwin memasuki fase baru dalam rumah tangga kami, di mana kata-kata jujur dan komunikasi terbuka menjadi pondasi yang tak bisa diabaikan. Pagi itu, kami duduk berdua di ruang tamu. Suasana lebih tenang namun syarat dengan ketulusan. Edwin membuka pembicaraan dengan suara datar namun jelas. Astari, aku tahu selama ini aku mengecewakanmu. Diamku bukan karena aku lemah, tapi karena aku takut menghadapi realita dan menambah bebanmu. Aku menggenggam tangannya erat. Aku juga salah, Din. Aku terlalu lama menyimpan rahasia ini sendiri, malah jadi beban buat kita. Perlahan, kami mulai membicarakan segala perasaan tertahan, kecewa, malu, sakit hati, tapi juga harapan untuk memperbaiki hubungan ini. Kami menyadari bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki, bukan hanya persoalan ketidaksuburan, tapi kepercayaan dan kebersamaan yang sempat terkikis. Edwin berjanji akan lebih terbuka dan kami sepakat untuk pergi ke konseling pernikahan untuk membantu proses penyembuhan luka. Aku bertekad untuk tetap mendukungnya tanpa kehilangan harga diriku sendiri. Suasana perlahan berubah hangat ketika kami berbagi tawa kecil tentang masa depan, dan aku merasa ada secercah cahaya, bahwa hubungan kami bisa kembali seperti dulu, bahkan lebih kuat. Namun perjalanan ini tentu tak mudah. Ada banyak godaan untuk menyerah. Tapi aku yakin selama kami berdua berusaha, masih ada harapan. Ini adalah awal sebuah babak baru, yang penuh dengan kejujuran, pengertian, dan cinta yang tumbuh lebih dewasa dari sebelumnya. Keesokan harinya, suasana di rumah Dahlia masih terasa aneh. Setelah pembongkaran rahasia yang mengejutkan itu, keluarga besar berkumpul lagi tetapi kali ini lebih tenang dan penuh perenungan. Sorot mata mereka yang biasanya tajam dan penuh penilaian, kini berubah menjadi campuran antara rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang telah retak. Dahlia duduk termenung di ruang tamu, dengan riasan wajah yang tampak lelah tapi ada kerendahan hati yang baru. Beberapa anggota keluarga lain mulai membuka pembicaraan, mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf atas sikap mereka selama ini. Aku menyimak setiap kata, menyadari bahwa perubahan memang dimulai dari kesadaran bersama. Marcella, yang biasanya sinis dan penuh sindiran, kini berbicara dengan suara lebih lembut. Astari, aku salah langkah selama ini. Aku tidak tahu betapa berat beban yang kamu tanggung. Ucapannya membuat udara di ruangan itu terasa lebih ringan. Meski beberapa masih butuh waktu menerima kenyataan, ada secercah harapan tumbuh bahwa perlakuan buruk dan prasangka yang tak berdasar akan segera berakhir. Malam itu, suasana hangat perlahan muncul, bukan karena kemewahan rumah atau pesta, tapi karena kejujuran yang akhirnya menyatukan kami kembali. Namun aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Mertua yang dulu keras kepala sekarang harus belajar menerima kenyataan dan merangkul kami dengan tulus. Aku bersyukur karena malam itu ada kesempatan untuk memperbaiki segala luka yang telah tergores. Di tengah momen itu, aku menatap Edwin yang mulai mengangkat kepala, pandangannya penuh penyesalan dan harapan. Aku mengerti, dia juga butuh waktu dan dukungan untuk bangkit dari kegagalannya sendiri. Kami berdua tahu bahwa kepercayaan yang hilang butuh waktu untuk dibangun kembali. Tapi aku yakin ini adalah langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik. Malam itu, keluarga besar kami mengakhiri pertemuan dengan doa bersama. Sebuah harapan baru untuk cinta, pengertian, dan rasa hormat. Aku tersenyum dalam hati, bertekad untuk tidak pernah membiarkan rasa sakit dan kebohongan menguasai lagi. Ini adalah awal sebuah perubahan yang nyata. Setelah malam penuh pengungkapan dan pagi yang penuh keheningan, kini aku dan Edwin memasuki babak yang paling berat, memulihkan hati dan hubungan yang hampir patah. Kami mulai menjalani proses konseling pernikahan yang dipandu oleh seorang psikolog profesional. Sebuah langkah besar setelah bertahun-tahun diam dan menanggung beban sendiri. Di pertemuan pertama, kami dituntun untuk membuka diri, saling menggali akar masalah yang telah merenggangkan hubungan kami. Psikolog menjelaskan bahwa konseling bukan hanya tentang mencari kesalahan, tapi tentang memahami dan membangun kembali kepercayaan. Kami belajar bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti, mendengarkan tanpa menghakimi. Edwin mulai berbagi rasa takut dan rasa bersalah yang selama ini dia pendam, sementara aku belajar untuk menerima dan memberi ruang bagi perubahan. Kami diberi latihan komunikasi yang membantu menyalurkan emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Meski perjalanan ini penuh tantangan, ada harapan yang tumbuh perlahan. Setiap pertemuan menyadarkanku bahwa keberanian untuk berkata jujur adalah langkah awal menuju penyembuhan.
Suamiku yang dulu diam dan tertunduk kini mulai membuka diri, menunjukkan sisi lain yang selama ini tersembunyi. Aku pun berusaha memberi dukungan tanpa kehilangan diri sendiri. Kami sepakat untuk saling menjaga dan memperbaiki, mengobati luka lama dengan waktu dan pengertian. Proses ini tidak instan, tapi kami percaya bahwa bersama, kami bisa melewati badai dan membangun masa depan yang lebih kuat. Dengan kegigihan dan cinta yang terus kami rawat, aku yakin hubungan kami bisa kembali seperti dulu, bahkan lebih dari itu. Dalam proses konseling yang kami jalani, kami melewati berbagai tahapan yang membuat kami semakin mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih dalam dan jujur. Dimulai dari tahap persiapan, di mana kami berdua sadar dan sepakat untuk terbuka serta siap menghadapi proses ini dengan pikiran terbuka. Lalu, sesi keterlibatan yang membawa kami untuk saling berkomunikasi bukan hanya tentang masalah, tapi juga perasaan yang selama ini tersembunyi. Kami mengekspresikan segala ketakutan, kekecewaan, dan harapan, diiringi dengan bimbingan konselor yang membantu kami memahami akar permasalahan tanpa saling menyalahkan. Di tahap interaksi, kami mulai belajar pola komunikasi yang lebih sehat, belajar mendengarkan dengan empati, dan memberikan ruang bagi perasaan masing-masing. Sesi konferensi membantu kami merumuskan langkah nyata yang bisa kami lakukan sehari-hari untuk memperbaiki hubungan, termasuk meningkatkan kualitas waktu bersama dan saling mendukung impian serta harapan satu sama lain. Kini, setelah semua proses itu, aku dan Edwin mulai merasakan kehangatan dan kedekatan yang sempat hilang. Kami sadar, jalan ini belum berakhir, tapi kami lebih siap dan kuat menatap masa depan bersama. Kami belajar bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah fondasi utama kebahagiaan. Dalam perjalanan yang tidak mudah ini, aku mengambil satu pelajaran penting bahwa harga diri dan cinta bisa berjalan berdampingan. Aku tidak lagi menjadi satu-satunya yang menanggung semua beban. Kami saling menopang, saling percaya, dan saling mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Cerita kami menjadi bukti bahwa dari badai kebohongan dan penolakan, bisa lahir sebuah harapan dan kekuatan baru. Aku percaya sekarang, apapun yang menghadang, kami akan tetap bersama, membangun keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Terima kasih sudah mendengar ceritaku sampai akhir. Jangan lupa subscribe di Rastory untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya.